Oke, selamat siang. Hari ini kita akan mulai tanya jawab ya Pak Dava. Pertanyaannya akan dimulai oleh Bu Dona. Silahkan Bu Dona. Halo Pak Dava, saya izin bertanya ya. Pertama, apakah diperlukan pengetahuan tentang tugas atau operasi kerja rutin dan sederhana? Menurut saya diperlukan. Oke, lalu apakah diperlukan juga penerapan tugasnya memerlukan instruksi langkah demi langkah dan hanya memerlukan sedikit atau tidak memerlukan? Menurut saya diperlukan. Lalu, apakah diperlukan keterampilan untuk mengoperasikan peralatan sederhana atau peralatan yang dioperasikan berulang-ulang? Menurut saya diperlukan. Lalu, apakah diperlukan pengetahuan tentang aturan umum yang biasa diterapkan, seperti prosedur, operasi kerja, tingkat dasar yang memerlukan sedikit pelatihan atau pengalaman sebelumnya? Ya, diperlukan menurut saya. Apakah diperlukan keterampilan dasar untuk mengoperasikan peralatan? Menurut saya tidak diperlukan. Oke. Lalu, apakah pengetahuan dan keterampilan di atas setara? Menurut saya setara diperlukan. Lanjutnya, apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan prosedur atau operasi kerja yang sudah baku, memerlukan pelatihan dan pengamanan secukupnya? Ya, menurut saya sangat diperlukan ya. Apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman secukupnya untuk mengoperasikan dan menyetel berbagai peralatan untuk berbagai tujuan? Menurut saya sangat diperlukan. Lalu, apakah pengetahuan dan keterampilan di atas setara? Menurut saya tidak. Lanjut, apakah diperlukan pengetahuan tentang sekumpulan ketentuan, prosedur, atau pelaksanaan tugas yang luas memerlukan pelatihan dan pengalaman yang luas untuk melakukan berbagai tugas? Ya, menurut saya diperlukan. Lalu, apakah diperlukan pengetahuan praktis tentang prosedur standar dalam bidang teknik memerlukan pelatihan atau pengalaman yang lebih luas untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang menyelesaikan peralatan dengan mempertimbangkan karakteristik fungsi peralatannya? Menurut saya tidak diperlukan. Oke. Eh, Lalu, apakah diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang setara? Menurut saya diperlukan. Apakah diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip konsep-konsep dan metodologi dasar dari jabatan profesional atau administratif dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini? Ya, menurut saya sangat diperlukan. Apakah dibutuhkan sebagai tambahan pada pengetahuan praktis tentang prosedur standar pada level 1 sampai 4, pengetahuan praktis dari metode-metode teknis untuk melaksanakan tugas seperti mengerjakan proyek-proyek tertentu? Menurut saya tidak diperlukan. Ya. Oke. Eh, apakah diperlukan juga pengetahuan tentang prinsip-prinsip konsep dan metodologi dari jabatan profesional atau administratif? Ya, menurut saya diperlukan. Apakah diperlukan keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman kerja dari tugas yang berulang-ulang? Menurut saya diperlukan. Apakah dibutuhkan pengetahuan profesional atau administratif luas yang diperoleh melalui pelajaran tingkat sarjana yang sesuai atau pengalaman yang memberikan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas, operasi-operasi, dan prosedur-prosedur? Tidak diperlukan menurut saya. Apakah diperlukan
pengetahuan praktis dari metode-metode teknis, prinsip-prinsip, dan praktek-praktek pada bidang profesi khusus. Tidak diperlukan. Apakah dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang setara? Tidak diperlukan. Baik, apakah diperlukan pengetahuan yang luas tentang konsep-konsep, asas-asas, dan praktek-praktek pada jabatan profesional atau Tidak, administratif yang dapat diperoleh? tidak diperlukan menurut saya. Pengetahuan praktis bidang teknik yang intensif, komprehensif, dan keterampilan dalam mengaplikasikan pengetahuan ini. Tidak diperlukan menurut saya. Apakah diperlukan atau dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang setara? Menurut saya tidak diperlukan. Benar. Lalu, apakah diperlukan atau dibutuhkan penguasaan dalam bidang profesional atau administratif untuk poin pertama seperti mengaplikasikan teori-teori eksperimental dan pengembangan baru terhadap masalah yang tidak dapat dipecahkan. Lalu poin keduanya membuat keputusan atau rekomendasi yang secara jelas mengubah, menginterpretasikan atau mengembangkan kebijakan atau program perusahaan. Tidak diperlukan menurut saya. Apakah diperlukan juga pengetahuan dan keterampilan yang setara? Tidak diperlukan menurut saya. Apakah diperlukan penguasaan sesuatu bidang profesional untuk eh, maaf ya, untuk menghasilkan dan mengembangkan hipotesis dan teori-teori baru? Tidak diperlukan menurut saya. Lanjut ya. Apakah diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang setara? Menurut saya tidak ya. Oke, lanjut. Apakah pada tugas-tugas eh, apakah pada tugas-tugas yang sejenis dan berulang atasan atau pegawai membuat tugas khusus yang diikuti dengan petunjuk yang jelas, terinci, dan spesifik? Ya menurut saya diperlukan. Lalu, apakah pegawai bekerja sesuai yang diperintahkan dan berkonsultasi dengan atasan bila mana pegawai menemukan hal-hal di luar yang tercakup dalam petunjuk dan pedoman? Ya diperlukan menurut saya. Apakah pada jabatan-jabatan ini pekerjaan dikendalikan dengan sangat ketat? Iya diperlukan. Apakah dalam beberapa situasi pengawas melakukan pengendalian melalui pemeriksaan kemajuan, pelaksanaan pekerjaan, atau tinjau ulang terhadap pekerjaan yang telah selesai dalam hal ketetapan? Iya Bu. Apakah atasan atau pengawas memberikan tugas terus-menerus atau penugasan individu dengan cara menunjukkan apa yang harus dilakukan batasan? Iya betul Bu. Apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik untuk tugas baru? Tidak Bu. Apakah apakah pegawai menggunakan inisiatif dalam melakukan tugas yang berulang secara mandiri tanpa petunjuk spesifik? Iya Bu. Pengawas harus yakin bahwa pekerjaan yang sudah selesai dan metode yang digunakan secara teknis tepat dan memenuhi petunjuk atau prosedur yang telah ditetapkan. Menurut saya tidak Bu. Eh, apakah atasan atau pegawai memberikan tugas terus-menerus atau penugasan individual? Tidak Bu. Apakah pengawas memberikan petunjuk tambahan yang spesifik untuk tugas baru? Tidak juga Bu. Apakah pegawai menggunakan inisiatif dalam melakukan tugas yang berulang secara mandiri tanpa Iya menurut petunjuk? saya. Iya.
Lalu, apakah pengawas membuat tugas dengan menetapkan sasaran, prioritas, dan batas waktu? Iya, betul, Bu. Apakah karyawan merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah berturut-turut dan menangani masalah dan penyimpangan yang ada dalam tugas pekerjaan sesuai dengan petunjuk atau kebijakan? Tidak, menurut saya, Bu. Lalu, apakah pekerjaan yang sudah selesai biasanya dievaluasi dari sudut kecocokan teknis? Tidak juga, Bu. Apakah metode yang digunakan untuk mencapai hasil akhir biasanya tidak ditinjau ulang secara rinci? Tidak juga, Bu. Oke. Apakah pengawas menetapkan secara keseluruhan dan sumber daya yang tersedia? Tidak juga, Bu. Lalu, apakah pegawai dan pengawas berdiskusi bersama-sama dalam mengembangkan batas waktu, proyek, dan pekerjaan yang harus dilaksanakan? Iya, Bu. Apakah pada tingkat ini, pegawai setelah mengembangkan keahlian yang berhubungan dengan pekerjaan bertanggung jawab atas merencanakan dan pelaksanaan tugas? Tidak, Bu. Oke. Apakah dalam beberapa tugas, pegawai juga menentukan pendekatan yang diambil dan metodologi yang digunakan? Iya, Bu. Oke, lalu apakah pegawai terus-menerus memberikan informasi kemajuan kepada pengawas tentang hal-hal yang berpeluang menimbulkan kontroversi dan implikasi yang berdampak luas? Menurut saya tidak, Bu. Oke. Apakah pekerjaan yang sudah selesai ditinjau ulang dari keseluruhan sudut pandang segi kelayakan, kesesuaian, dan dengan pekerjaan lain atau efektivitas dalam memenuhi persyaratan atau hasil yang diharapkan? Menurut saya tidak, Bu. Oke, apakah pengawas memberikan arahan administratif tentang pekerjaan yang dikenakan dengan misi atau fungsi secara umum? Menurut saya iya. Lalu, apakah pegawai mempunyai tanggung jawab atas perencanaannya? Iya, menurut saya. Lalu, apakah hasil dari pekerjaan secara teknis dianggap wewenangnya tanpa perubahan yang berarti? Menurut saya tidak, Bu. Apakah jika pekerjaan perlu tinjau ulang hanya berkenaan dengan terpenuhinya sasaran program, dampak nasihat dan pengaruh keseluruhan program atau kontribusinya pada kemajuan teknologi? Menurut saya iya perlu, Bu. Apakah pertanyaan terakhir dari saya ya? Apakah rekomendasi untuk proyek baru dan perubahan sasaran biasanya dievaluasi atau atas pertimbangan ketersediaan dana dan sumber daya lain, tujuannya yang luas atau prioritas nasional? Menurut saya tidak, Bu. Oke, itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh yang lainnya ya. Terima kasih, Dava. Oke, terima kasih kembali, Bu. Baik, dilanjutkan oleh saya Sana ya. Oke, Bapak Dava. Pertanyaan yang pertama itu, apakah ada pedoman khusus terperinci mencakup semua aspek penting dari tugas yang diberikan kepada pegawai? Iya, Bu, menurut saya. Apakah pegawai bekerja dalam ketaatan penuh pada pedoman? Iya, Bu. Oke. Apakah ada prosedur untuk mengerjakan pekerjaan telah dibuat dan sejumlah pedoman khusus telah tersedia? Iya, ada, Bu. Apakah pada sejumlah pedoman dalam situasi kerja sejenis pegawai perlu menggunakan pertimbangan? Iya, Bu. Perlu, Bu. Oke. Apakah pegawai dapat juga menentukan alternatif yang digunakan pada situasi di mana pedoman yang ada tidak dapat ditetapkan? Ya, menurut saya iya, Bu. Apakah pedoman telah tersedia tetapi tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada pekerjaan atau terdapat kesenjangan atau perbedaan yang spesifik? Menurut saya iya, Bu. Hmm. Apakah pegawai dapat memutuskan dalam menafsirkan dan menyesuaikan pedoman seperti kebijakan perusahaan, peraturan, dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan? Menurut saya tidak, Bu. Oke. Apakah pegawai menganalisis hasil-hasil dan merekomendasikan perubahan? Tidak, menurut saya, Bu. Oke.
Apakah kebijakan administrasi dan presiden telah tersedia dan dinyatakan secara umum? Iya, Bu. Apakah pedoman untuk melakukan pekerjaan masih langka atau penggunaan terbatas? Tidak menurut saya, Bu. Oke. Apakah pegawai menggunakan inisiatif dan kecerdikan dalam menghadapi penyimpanan dari metode yang biasa digunakan? Menurut saya tidak, Bu. Oke. Apakah pedoman dinyatakan secara luas dan tidak spesifik? Menurut saya tidak, Bu. Maaf ya, di sini lagi. Lanjut, apakah pegawai harus menggunakan pertimbangan dan kecerdikan dalam menafsirkan maksud dan pedoman yang ada? Menurut saya tidak, Bu. Apakah seringkali pegawai dianggap memiliki wewenang teknis dalam mengembangkan dan menafsirkan pedoman? Tidak menurut saya, Bu. Oke, baik. Apakah pekerjaan terdiri dari tugas-tugas yang jelas dan berhubungan secara langsung? Iya, betul, Bu. Betul. Apakah terdapat sedikit pilihan atau tidak ada pilihan yang dapat diambil dalam memutuskan apa yang harus dilakukan? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan dengan mudah dapat dilihat? Iya, betul, Bu. Nah, menurut Bapak, apakah pekerjaan dapat dikuasai dengan cepat? Iya, Bu. Oke. Apakah pekerjaan terdiri dari tugas yang mencakup langkah, proses, atau metode yang berhubungan? Iya, betul, Bu. Apakah keputusan berkenan dengan apa yang diperlukan dilakukan menyangkut berbagai macam pilihan yang mengharuskan pegawai mengendalikan adanya situasi dan perbedaan yang dapat dikendali dengan mudah? Iya, betul, Bu. Apakah tindakan yang dapat dilakukan atau respon yang dapat diberikan berbeda bergantung pada sumber informasi? Iya, betul, Bu. Oke. Apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang meliputi proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan? Menurut saya tidak, Bu. Oke. Apakah keputusan mengenai apa yang harus dilakukan tergantung pada analisis terhadap persoalan atau subjek? Iya, Bu. Oke. Apakah pekerjaan meliputi kondisi dan unsur yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk melihat keterkaitan atau saling berhubungan satu sama lain? Menurut saya tidak, Bu. Apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang membutuhkan banyak proses dan metode yang berbeda? Menurut saya tidak, Bu. Hmm. Apakah keputusan berkenan dengan apa yang harus dilakukan meliputi penilaian terhadap lingkungan yang tidak biasa, perbedaan dan pendekatan, dan data yang tidak lengkap atau data yang bertentangan? Menurut saya iya, Bu. Apakah pekerjaan membutuhkan banyak pembuatan keputusan? Iya, menurut saya. Hmm. Apakah pekerjaan mencakup berbagai tugas yang dibutuhkan, berbagai macam proses dan metode? Menurut saya iya, Bu. Apakah keputusan berkenan dengan apa yang harus dilakukan meliputi banyaknya ketidakpastian, dapat dalam pendekatan, metodologi, dan penafsiran dalam proses evaluasi? Iya, betul, Bu. Apakah pekerjaan membutuhkan adanya teknik baru? Iya, betul, Bu. Betul. Baik, apakah pekerjaan terdiri dari fungsi dan proses yang luas dalam bidang administrasi atau profesional? Iya, betul, Bu. Oke. Apakah keputusan berkenan dengan apa yang perlu dilakukan meliputi persoalan dan unsur-unsur yang sangat tidak ditentukan batasnya? Iya, betul, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir ya untuk Dava. Apakah pekerjaan membutuhkan usaha yang terus-menerus untuk menyusun konsep, teori, program, atau memecahkan masalah yang sangat sulit? Iya, menurut saya, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh Asri ya. Iya, Terima kasih betul. Dava. Pertanyaan dari saya ya, Pak Dava. Menurut Pak Oke, Dava, siap. apakah pekerjaan mencakup kinerja operasi rutin spesifik yang meliputi beberapa tugas atau prosedur terpisah? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah produk dan layanan kinerja dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan orang lain? Iya, menurut saya. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup pelaksanaan atau aturan ketetapan khusus atau prosedur yang spesifik? Iya, betul, Bu. Lalu apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi akurasi dan reliabilitas?
Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup menyelesaikan berbagai masalah, pertanyaan, atau situasi konvensional? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi rancangan atau operasi dari sistem, program, atau peralatan? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup menetapkan kriteria, merumuskan proyek, menilai efektivitas program, dan melakukan investigasi? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah produk atau layanan kerja mempengaruhi secara luas berbagai kegiatan organisasi? Iya, betul, Bu. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup memisahkan dan menetapkan kondisi yang tidak diketahui? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lalu apakah produk dan atau layanan kerja mempengaruhi pekerjaan ahli lain? Iya, betul, Bu. Oke, lalu apakah pekerjaan mencakup perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan program administrasi? Iya, betul, Bu. Oke, lalu apakah program sangat penting bagi misi organisasi atau mempengaruhi sebagian besar manusia dalam jangka panjang? Iya, sangat penting, Bu. Baik, lalu apakah ada hubungan antara pribadi dengan pegawai dalam organisasi? Tidak ada, Bu. Lalu apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum? Tidak ada juga, Bu. Oke, lalu apakah ada hubungan pribadi dengan pegawai organisasi yang sama tetapi di luar organisasi terdekat? Tidak juga, Bu. Oke, lalu apakah ada hubungan dengan anggota masyarakat umum sebagai individu maupun kelompok dalam keadaan yang cukup terstruktur? Tidak ada, Bu. Oke, lalu apakah ada hubungan pribadi dengan individu atau kelompok dari luar organisasi dalam keadaan yang tidak terstruktur dalam taraf sedang? Tidak ada juga, Bu. Lalu yang terakhir dari saya, apakah ada hubungan pribadi dengan pejabat tinggi dari luar organisasi pada tingkat nasional atau internasional? Tidak ada, Bu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Fianti, silakan. Baik, saya lanjutkan ya, Pak Dava. Oke, Bu. Oke, sebentar. Saya mempersiapkan pertanyaan. Oke, Pak Dava. Masih semangat? Masih semangat, Bu. Kok kayak lemas banget menjawab pertanyaan saya ini, jawaban ini saya. Ayo, lanjut ya. Semangat ya. Oke, Bu. Semangat, Bu. Oke. Apakah tujuannya adalah memperoleh, menjelaskan, atau memberikan fakta-fakta atau informasi bagaimanapun sifat dari fakta-fakta tersebut? Misalnya fakta atau informasi berkisar dari yang mudah dimengerti sampai dengan yang sangat teknis. Tidak menurut saya, Bu. Gimana Pak Deva? Tidak menurut saya, Bu. Oke, baik. Sebentar, pertanyaan saya lost nih. Bentar ya. Oke, lanjut. Apakah tujuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau memberikan nasihat tentang upaya kerja atau memecahkan masalah operasional dengan mempengaruhi atau memotivasi individu atau kelompok yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dan yang pada dasarnya sudah memiliki sikap kerjasama? Ya, betul, Bu. Oke. Apakah tujuannya adalah mempengaruhi, memotivasi, atau mempertanyakan atau mengendalikan seseorang atau kelompok? Tidak menurut saya, Bu. Apakah tujuannya adalah meyakinkan, mempertahankan, dan bernegosiasi atau menyelesaikan persoalan yang menyangkut persoalan penting atau persoalan kontroversial? Tidak, Bu. Oke. Apakah pekerjaan dengan posisi duduk terus-menerus, khususnya pegawai dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan pekerjaan, bagaimanapun dalam pekerjaan ini ada kegiatan-kegiatan lain seperti berjalan, berdiri, membungkuk, lalu membawa benda-benda yang ringan seperti kertas dan lain-lain. Tidak ada tuntutan fisik khusus yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan ini. Menurut saya tidak, Bu. Oke. Apakah pekerjaan membutuhkan pengarahan tenaga fisik? Kayak berdiri dalam waktu lama, berjalan di atas permukaan yang kasar, lalu membungkuk, merunduk, merentang, seperti itu Pak Dava. Ya, menurut saya membutuhkan, Bu. Oke. Apakah pekerjaan sangat membutuhkan pengerahan tenaga fisik yang cukup kuat seperti sering memanjat
tangga tinggi, mengangkat benda-benda berat di atas 25 kg, merunduk atau merangkak di tempat terbatas dan menjaga diri sendiri atau orang lain terhadap serangan fisik? Menurut saya tidak, Bu. Oke, lanjut. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan setiap hari yang membutuhkan tindakan pencegahan untuk keselamatan normal pada tempat-tempat khusus seperti kantor, ruang pertemuan dan ruang pelatihan, lalu perpustakaan dan tempat tinggal atau kendaraan kantor? Tidak juga menurut saya, Bu. Oke. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko atau ketidaknyamanan sedang yang membutuhkan tindakan pencegahan atau keselamatan khusus? Iya, menurut saya. Oke, pertanyaan terakhir nih dan interview terakhir nih pertanyaan dari saya ya. Apakah lingkungan kerja mencakup resiko tinggi dengan kemungkinan besar menghadapi situasi berbahaya atau tekanan lingkungan yang luar biasa yang memerlukan keselamatan dan tindakan lainnya ya, Pak Dava? Tidak juga, Bu, menurut saya. Oke, baik. Dari semua pertanyaan dari Mbak Dona, Bu Astri, dan Mbak Siana, lalu saya sudah cukup sekian ya Pak Dava. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Bu Astri, bisa ditutup Bu Astri. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak Dava. Iya, Bu, Selamat sama-sama. kembali.